Selamat sore Medan. Bertemu lagi dengan saya Truly Okta Purba dan rekan saya Eti Wahyuni. Iya, di acara yang ditunggu-tunggu oleh Tribuners sekalian ya. Selamat sore Medan untuk edisi hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 ya. Masih di suasana yang cukup panas ya, Kak Eti ya. Iya, di penghujung Juni ya. Ini penghujung gitu, Juni ya. 30. Ini pertengahan ya, tuh kan bulan 6. Iya, pertengahan bulan. Kayaknya memang musim panas ya, sudah mulai ya. Iya, anomali ya. Perubahan cuaca. Mm-hmm. Jadi memang kadang panas, kadang hujan. Hari ini cukup terik sepertinya. Iya. Mudah-mudahan semoga hati kita tidak ikut terik ya. Tidak panas juga, dan kita berharap di cuaca yang cukup panas ini juga Tribuners bisa menjaga kesehatan biar terhindar dari penyakit penting, ya. Betul. Iya, baik. Untuk berita kita hari ini seperti biasa tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 buah berita ya. Yang paling ditunggu-tunggu tentu ya. Sebagian masih ada yang follow up ya, dari kejadian yang sebelumnya. Baik. Ada juga yang baru. Baik, untuk yang pertama Tribuners adalah berita terkait dengan penutupan diskotik Holy Wings ya. Jadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendesak para wali kota dan bupati di kota-kota kabupaten Sumatera termasuk kota Medan ya. Maksudnya ya, untuk menutup operasional tempat hiburan malam Holy Wings ya. Hal ini dikemukakan Edi lewat akun Instagram pribadinya @edi_rahmayadi hari Kamis hari ini ya. Edi menyebut secara pribadi ia sangat mendukung operasional Holy Wings di wilayah Sumut dan ditutup lantaran sangat meresahkan. Namun katanya kewenangan untuk menutup tempat-tempat hiburan malam bukan terletak pada dirinya tetapi pada wali kota dan bupati di mana tempat hiburan malam tersebut berdiri. Di Sumut sendiri terdapat 2 gerai Holy Wings dan keduanya berada di kota Medan, yakni di kawasan Jalan Abdul Rifai dan Jalan Merak Jingga. Sekaitan ucapan Edi, maka wewenang penutupan berada di tangan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pandangan senada dikemukakan Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Ijek Sapanwagub menyayangkan cara Holy Wings dalam menggait customer. Adapun Bobi menegaskan pihak Holy Wings menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya pemeluk agama Islam dan Kristen yang telah tersakiti. Nah, bertitik tolak dari promo yang kemudian menjadi kontroversi, yakni pemberian minuman keras gratis kepada tamu-tamu yang memiliki kombinasi nama Muhammad dan Maria pada namanya, maka pemerintah Provinsi DKI telah mencabut izin usaha 12 gerai Holy Wings di Jakarta. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMFT SP DKI Jakarta. Oke. Nah, ini sepertinya tidak ada videonya ya? Ya. Ada videonya. Oke, baik. Ini ternyata ada videonya yang disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Seperti apa? Mari kita saksikan berikut ini. Sikap pemerintah provinsi, Pak. Iya, kita tetap menerima apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kita tidak menutup menerima dari siapapun. Tapi kegiatan hari ini kaitan dengan penyampaian mereka tentang Holy Wings yang memang hampir di semua daerah juga merespon hal yang sama. Saya menghimbau sekali lagi kepada seluruh pengusaha, apapun itu bentuk usaha kita, janganlah berbau sara, karena ini akan tidak baik. Kita silakan usaha, tidak dilarang, tapi jangan berbau sara. Dan saya harapkan juga tidak lagi terjadi hal seperti ini. Cukup Holy Wing menjadi pembelajaran dan tidak ada lagi hal seperti ini. Karena jangan menjadi perpecahan antara kita karena ini. Dan adik-adik dari Sama Pemuda Pancasila yang hari ini menyampaikan aspirasi, kami terima dengan baik. Dan kami sudah sampaikan agar bersabar, biarlah pemerintah bekerja, mengevaluasi seperti apa tindakan selanjutnya, nanti serahkanlah ke pemerintah. Ada rencana memanggil, Bang, pemerintah provinsi, Bang? Ini karena kaitan perizinan semuanya ada di kabupaten kota. Kita pun tidak melangkahin daripada kebijakan dari pemerintah provinsi, biarlah kabupaten kota bekerja dulu. Nanti akan kita lihat dan akan kita menerima apa yang menjadi keputusan kabupaten kota dan kita evaluasi bersama. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang. Tuntutan Satma PP hari ini datang ke kantor Gubernur apa, Bang? Yang pertama, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwasanya untuk mencabut izin dari Holy Wing. Dan yang kedua, Holy Wing sudah terindikasi menistakan agama dan memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia atas dasar promosi minuman yang mengatasnamakan Muhammad dan Maria. Nah, hari ini sendiri teman-teman melihat Holy Wing masih beroperasi atau seperti apa? Beberapa hari yang lalu Holy Wings masih beroperasi. Jadi kita mengutuk keras atau seperti apa? Mengutuk keras. Sikap kita. Dan ketika kita berangkat dari sini, kita langsung boikot Holy Wing. Segel Holy Wing.
Apa harapannya kepada Pak Gubernur? Harapan kita kepada Bapak Gubernur untuk mencabut izin Holy Wing dan sekaligus bertanggung jawab atas beberapa karyawan yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan setelah kekeliruan atau dengan sengaja pihak Holy Wing mengeluarkan statement promo yang akhirnya menistakan agama dan menyebabkan Holy Wing harus ditutup atau dicabut izinnya. Ini kan kalau masalah izin kan di Pemko Medan, Pak. Apa sih? Iya. Habis ini nggak ada Jadi gini Bang. Jadi gini, kita meminta atensi Bapak Gubernur untuk menindaklanjuti ke Pemko Medan agar menutup perizinan yang ada di Holy Wing. Dorong wali kota lah, Bang. Iya. Kalau masih buka juga, Bang. Kita lakukan boykot. Kita segel. Pasti kita segel. Dan tidak ada tawar-menawar dengan apa yang sudah diperbuat oleh Holy Wing hari ini. Kita dari Satpol PP jelas tuntutannya ingin mensegel dan memboikot Holy Wing. Sebelumnya pernah melapor ke polisi, Bang? Sudah. Kader sama PP langsung melakukan laporan kepada Kapolda di ruang SPKT atas nama Abdi Saragi dengan nomor laporan berapa orang? Mungkin nanti bisa kita jelaskan. Bang, dengan nama siapa? Pahrul Lapis Effendi dan Enggar Maulana. Pahrul Lapis Effendi. Enggar Maulana. Iya, Oke. itu tadi ya statement dari Gubernur Sumatera Utara dan juga Wakil Gubernur. Ya, memang cukup banyak ya desakan-desakan untuk penutupan Holy Wings ini. Dan Tribuners, saat ini untuk informasi perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Rehtin Hani. Rehtin Hani. Rehtin Hani. Selamat sore, Rehtin. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Ya, baik. Rehtin, bagaimana perkembangan terbaru dari desakan ini ya, desakan penutupan ini gitu ya? Ini kita apakah sudah ada kabar yang barangkali atau informasi yang beredar seperti apa langkah yang akan diambil oleh wali kota? Hanya sebatas kalau kita baca tadi di sini kan dia meminta ini agar usaha itu dijalankan sesuai dengan prinsip yang sebenarnya ya nih. Barangkali ini kan permintaannya banyak penutupan ini. Seperti apa kira-kira Rehtin? Apakah akan menerima gitu usulan dari gubernur? Ya, jadi per hari Senin kemarin memang pada tanggal 27 Juni 2022 memang Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga Wali Kota Medan Bobi Nasution memang telah memberikan statement terkait banyaknya tuntutan dari masyarakat agar dilakukan penutupan terhadap tempat hiburan Holy Wings yang terkait dengan dilakukannya promosi yang terdapat unsur SARA di dalamnya. Dan pada saat kami melakukan wawancara pada saat itu dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memang beliau menerima aspirasi dari masyarakat tersebut, tapi karena di Medan sendiri belum terjadi promosi yang serupa, pada awalnya sebenarnya beliau hanya mengimbau agar tidak terjadi lagi hal-hal yang melakukan promosi berbau dengan SARA. Dan sama juga Wali Kota Medan Bobi Nasution juga mengatakan hal yang sama. Tapi beberapa hari setelahnya, tepatnya pada hari ini Kamis 30 Juni 2022, berdasarkan pantauan Tribun Medan sendiri di akun sosial medianya, Gubernur Edi memang setelah meminta agar pemerintah kabupaten kota yang ada di daerahnya terdapat tempat hiburan Holy Wings khususnya di Sumatera Utara itu agar mencopot atau mencabut izin operasional karena sudah banyak masyarakat yang diresahkan. Dan pada hari ini juga tadi Satma, Satuan Pelajar dan Mahasiswa dari Pemuda Pancasila juga sudah melakukan aksi di kantor gubernur dan dilanjutkan melakukan aksi di depan Holy Wings. Mereka juga meminta hal yang sama. Namun karena pemerintah provinsi tidak mengurusi soal perizinan ini, namun yang mengurusi adalah pemerintah kabupaten kota. Tadi yang menanggapi aksi Wakil Gubernur Sumatera Utara, beliau hanya meminta agar pemerintah kabupaten kota dapat segera bertindak untuk memenuhi permintaan dari warga atau aspirasi yang disampaikan oleh warga. Tapi untuk sampai saat ini belum ada dilakukan penutupan, Bang, menurut pantauan kami. Namun tadi memang masa aksi memang bergeser dari kantor Gubernur Sumatera Utara setelah menyampaikan aspirasi dan bergerak ke Holy Wings untuk menyampaikan aspirasi juga dan melakukan penyegelan. Begitu, Bang Truli. Oke.
Di dalam aksi unjuk rasa tadi, apakah ada gitu informasi yang bisa disampaikan dari pihak Holy Wings sendiri, Rentin, seperti itu? Tadi pada saat masa aksi melakukan aksinya yang pertama di kantor Gubernur Sumatera Utara, tidak ada perwakilan dari Holy Wings, hanya perwakilan dari Sapma, dan juga tidak berapa lama setelah masa aksi melakukan orasi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menemui mereka dan menyampaikan bahwasanya mereka harus bersabar karena pemerintah juga akan memproses tuntutan mereka, Bang. Tapi kalau untuk dari Holy Wings sendiri, perwakilannya tidak ada yang menemui masa aksi. Oke, baik. Ya, silakan Kak, ada mau ditambahkan? Dari pihak Pemko Medan sendiri bagaimana menyikapi desakan ini? Karena ini kan sudah gubernur yang berbicara ya, karena kemarin itu kan masih desakan-desakan dari akar rumput ya, dari organisasi massa, kemudian juga dari ini masyarakat lah. Bagaimana Hani? Apakah sudah ada respon dari pihak Pemko terkait dengan statement yang disampaikan gubernur? Kalau dari pemerintah kota sendiri, Kak, sampai saat ini masih belum ada memberikan respon terakhir dari permintaan Gubernur Edi Rahmayadi. Terakhir itu memberikan statement sebelum Gubernur Edi Rahmayadi meminta untuk mencabut izin usaha. Di situ wali kota hanya mengatakan peringatan saja kepada Holy Wings untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi untuk pencopotan sendiri ataupun tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan sampai hari ini belum ada, Kak. Karena hari ini juga masih pemerintah Kota Medan masih melakukan perayaan hari ulang tahun Kota Medan, Kak, yang ke-432. Hani, untuk sementara ini apakah Holy Wing tetap beroperasional? Kalau tadi berdasarkan keterangan dari masa aksi yang kami tanyakan, berdasarkan amatan mereka, beberapa hari ini masih beroperasi. Makanya tadi kalau tuntutan mereka menyampaikan kalau tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah setempat, mereka akan langsung melakukan penyegelan dan boikot kepada Holy Wings. Karena mereka juga sudah menyampaikan laporan juga, Pak, kepada Polda Sumut pada sekitar hari Senin lalu. Holy Wings sendiri di Medan sudah berapa lama beroperasi? Apakah ada informasi terkait hal itu, Hani? Kalau untuk Holy Wings sendiri, Kak, belum ada informasi terkini mengenai sudah berapa lama beroperasi di Medan, Kak. Oh, begitu ya. Baik, Hani, Teruli, Ya, ada cukup. lagi. Baik, terima kasih Hani untuk laporannya. Semoga ada kejelasan ya dari apa yang sudah menjadi desakan dari Iya. masyarakat, dan ini kan sudah ada desakan yang tegas dari sekali. Gubernur Sumatera Utara. Hani, terima kasih laporannya. Terima kasih Bang Truli kanan Iya, selamat bertugas kembali Hani. Ya, oke. Masih cukup ini ya, sepertinya masih cukup panjang ini nanti ya masalah dari tapi Holy ini Wings memang ya. sepertinya sudah semakin mengkerucut tuh, karena sudah ada statement kan. Kalau tadinya kan antara gubernur dengan wali kota masih satu suara ya, bahwa akan istilahnya memberi toleransi lah, karena kan memang promosi seperti itu belum ada di Medan. Jadi dikasih toleransi, oke silakan beroperasi, tapi dengan prinsip yang sudah sudah disetujui ya. Nah, ternyata ini berubah, lebih tegas lagi, mengkerucut sikap dari Gubernur Sumatera Utara ini, ya kan? Mungkin setelah desakan-desakan untuk tutup Holy Wings ini juga semakin menguat. Ya. Ya, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa Dan kasus ini cepat selesai, dan ini juga Iya. ya hati-hati ya kepada seluruh pelaku usaha untuk iya, agak waspada hati-hati membuat ya, promo karena ya. ini betul-betul menyinggung SARA ya. Iya. Menyinggung SARA jadi ya. Sara dan pornografi, kalau promosi memang cukup was-was ya. Apalagi itu untuk Iya. publik ya. Betul. Baik. Tapi kalau memang nama kita dibuat misalnya yang bernama Truli dan Kak Eti gratis nonton misalnya, kita pasti nggak protes. Ya, oke Kak, lanjut yang berita kedua. Baik, ini masih dari Tribuners. kriminal kayaknya ya, dari Alfiansah. Iya, ini laporan dari Alfiansah, seorang pengedar narkoba berinisial AAS berusia 26 tahun diringkus polisi di salah satu hotel di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dan berusaha kabur hingga bergelut dengan polisi. Aksi penangkapan ini sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman tersebut,
yang berdurasi 21 detik, terlihat pelaku yang mengenakan celana pendek bergelut dengan dua polisi. Upayanya sia-sia. Kedua polisi berhasil membuatnya tak berdaya dan memborgol tangannya. Setelah ditangkap, polisi menggiring ke kamar untuk melakukan penggeledahan dan ternyata menemukan barang bukti narkoba sejenis sabu. Kasat Narkoba Kompol Raffles Marpaung menjelaskan, pelaku diringkus setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian Raffles juga menuturkan setelah melakukan pengawasan beberapa saat, petugas mendatangi pelaku dan melakukan penggeledahan. Dari penyidikan sementara diperoleh informasi bahwa pelaku merupakan pengedar narkoba yang belum lama beroperasi dan mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial I. Diduga ia merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Aceh. Ya, Tribuners, untuk informasi lebih jelas lagi, kita sudah ada videonya ya, operator Rinaldi. Mungkin bisa ditayangkan langsung videonya ya. Lawan pula kau. Mana kamarmu? Mana kuncinya dari kunci? Gampangnya Pak, gampangnya Pak. Gampang. Serak kali kamarmu. Ini kamarmu nih. Coba. Nah, ini semua. Skill. Nah. Ada sebelumnya baginya, ada sebelumnya. Jadi awalnya dimulai dari informan yang memberikan informasi kepada anggota kami ada seorang yang memiliki sabu dan akan menjual. Kemudian tim mendatangi TKP yaitu di salah satu hotel di Jalan SM Raja dan memang ditemukan ada seorang yang gerak-geriknya mencurigakan, langsung dihentikan dan saat akan dilakukan penggeledahan ternyata orang tersebut melawan. Karena anggota kami 2 orang akhirnya dapat melumpuhkan pelaku dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan ada barang bukti sebanyak lebih kurang 50 gram metamfetamin atau sabu. Dia ini pengedar atau bandar bukan? Dari pengakuannya dia adalah seorang pengedar, di mana pengakuannya membeli barang tersebut dari seseorang dengan inisial I. Dan ini sedang kita cari, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi yang jelas terkait keberadaan si inisial I ini. Ada cara khusus pelaku untuk mengedarkan narkoba, Pak? Cara khusus tidak ada, namun narkotik jenis sabu ini terkadang memiliki bau yang tidak sedap sehingga memiliki satu cara untuk digunakan oleh pelaku, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam satu tabung dan dibakar sehingga bau tersebut hilang. Itulah yang ditemukan ada salah satu tabung minuman kesehatan itu digunakan untuk memurnikan lagi sabu tersebut sehingga tidak bau. Untuk jaringannya dia jaringan mana? Jaringan dari Aceh. Sudah berapa lama pelaku menjalankan aktivitasnya? Pengakuannya baru 1 bulan, tapi nanti kita akan dalami lagi. Apakah akan dilakukan pengembangan, Bang?
ya pasti kita akan pengembangan baik itu kepada penjualnya maupun kepada orang-orang yang sudah pernah membeli barang tersebut dari si pelaku ini. Iya, itu tadi video penangkapan seorang bandar narkoba terduga ya. Dan Tribuners, saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Alfiansah. Halo, Alfi yang bukan Fian. Halo Alfiansah, selamat sore. Alfi yang bukan Fian atau Iya. Alfian? Fian yang bukan Alfi. Halo, selamat sore Bang Trui dan juga Chelsea. Ini kayaknya backgroundnya agak beda dengan minggu lalu ya. Kayaknya kita baru kemarin ketemu ya Fian ya. Cepat Iya, ternyata yang waktu- mereka bagi dua backgroundnya sama si Freddy ya kan. Nah ini backgroundnya agak lain nih. Ini kayaknya di di kafe, di mana kafe. ya gitu. Iya. Memang wartawan Tribun ini kalau live mantap-mantap ya. Kalau nggak dari kafe, dari parkiran yang itu aja. Iya, Fian, gimana Fian perkembangan terkini terkait penangkapan Bandar narkoba gitu ya. Ya, baik Bang Truli, Kak Ibu dan juga di rumah ya. Memang tanggal Bisa dikeraskan suaranya Fian, maaf. Ya, baik Bang Truli, Kak Ibu dan juga Tribuners di rumah. Ya, penangkapan bandar narkoba berinisial AAS ini dilakukan oleh pihak kepolisian itu di sebuah hotel di Jalan Singa Mangaraja pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 lalu, di mana saat itu Satuan Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya seorang bandar di lokasi tersebut. Nah, berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian terhadap seorang pria yang diduga merupakan bandar narkoba. Nah, di lokasi hotel kebetulan si pelaku ini sedang tidak berada di kamar ataupun sedang berada di sekitaran hotel tersebut. Nah, polisi langsung melihat menaruh kecurigaan terhadap si pria ini. Nah, ketika itu polisi langsung mendekatinya dan mencoba melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Namun saat itu pelaku pun langsung melakukan perlawanan terhadap polisi dan mereka sempat saling bergelut di depan hotel tersebut yang tepat berada di pinggir jalan Singamaraja. Nah, di sana pelaku sempat melakukan perlawanan. Namun karena polisi saat itu ada dua orang, pelaku pun tidak bisa mengelak lagi. Kemudian polisi langsung memborgol pelaku. Putus-putus suaranya ya. Terputus. Ya, sepertinya ada masalah teknis ya. Halo Bang. Bagaimana tadi Alfian? Halo Bang. Ya, silakan dilanjutkan kembali Fian. Ya, setelah berhasil diborgol oleh pihak polisian langsung menggiringnya ke kamar si pelaku untuk mencari barang bukti. Nah, di sana di kamar pelaku langsung menunjukkan tempat-tempat barang bukti berupa narkoba jenis sabu disimpan oleh pelaku. Di sana polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 500 gram atau setengah kilo. Selain itu polisi juga menemukan uang tunai sebanyak 800.000 rupiah dari tangan pelaku. Nah, menurut keterangan dari Kasat Narkoba Polrestabes Medan yang mengatakan bahwasannya si pelaku ini merupakan bandar jaringan asal Aceh. Dia membeli narkoba tersebut melalui seseorang berinisial I yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak polisi. Pelaku dan barang buktinya kemudian langsung digelandang ke kantor polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
Nah, terkait hal tersebut, Kasat Narkoba juga mengatakan akan melakukan pengembangan dan mencari seorang pria yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada si pelaku ini yang berinisial I. Sampai saat ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak polisian. Nah, begitu Bang cerita singkat Bang. Alfiansa, apakah ada informasi narkoba sebanyak yang ditemukan tadi ya, sebanyak 500 gram tadi, apakah akan diedarkan di mana gitu, ada informasi seperti itu, Fian? Ya, informasinya narkoba tersebut akan diedarkan di seputaran kota Medan, Kak. Di Medan ya? Dan Iya, Kak. itu dari Aceh? Asalnya dari Aceh, Kak, dari provinsi Aceh, Kak. Dari Aceh. Kemudian Fian, apakah ada informasi juga kira-kira selain bandar tadi, apakah memang si terduga tadi, namanya siapa sih yang dari Aceh, apakah memang dia di hotel ini hanya sendiri atau ada jaringan lain yang dicurigai oleh pihak kepolisian? Ya, di hotel tersebut saat dilakukan penangkapan memang dia hanya seorang diri, Kak. Namun polisi mengatakan akan melakukan pengembangan dan mencari orang yang sempat bertransaksi oleh si pelaku ini. Polisi masih melakukan pengejaran, Kak. Pelaku sendiri, Fian, apakah memang sudah menjadi target lama gitu ya? Apakah ini pemain baru atau memang dia sudah seperti itu rutinitasnya? Ada informasi Ya, seperti itu? untuk pelaku sendiri, Kak, memang menurut pengakuannya baru 1 bulan, Kak, berbisnis narkoba ini. Namun polisi masih melakukan pendalaman lebih jauh lagi, Kak, terkait apakah memang benar dia ini masih 1 bulan, Kak, menjalankan aktivitasnya sebagai pengedar narkoba di kawasan kota Medan, Kak. Alfian mengingat dia masih 1 bulan ya berdasarkan pengakuan dia. Kalau aktivitas yang sehari-hari dia sendiri sebagai apa, Alfian? Ya, untuk sejauh itu, Kak, belum ada, Kak, keterangan dari pihak kepolisian terkait status si pelaku ini merupakan pekerjaannya itu sebagai apa. Sampai saat ini, Kak, kita belum menerima informasi tersebut, Kak. Kalau dari ini, Fian, dari pihak manajemen hotel sendiri, apakah ada keterangan karena penangkapannya di hotel kan? Jadi mungkin ada mereka memberikan tanggapan lah. Apalagi ini sempat terekam CCTV ya. Ada nggak komentar dari pihak manajemen hotel? Ya, sampai sejauh ini, Kak, kita belum menerima informasi dari pihak manajemen hotel, Kak, karena memang identitas hotelnya ini juga masih disembunyikan oleh pihak kepolisian, Kak. Kita juga masih berupaya melakukan pencarian, Kak, di mana hotel ini untuk meminta keterangan dari pihak manajemen hotel sendiri, Kak. Baik, Fian, Truli mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya, apakah barangkali yang ditangkap ini merupakan jaringan ya, mungkin yang sudah ditangkap oleh petugas selama ini seperti itu, Fian? Ya, menurut informasinya, Kak, Bang, penangkapan terhadap pelaku ini, Bang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat, Bang, bukan dari jaringan yang sudah diamankan. Nah, berdasarkan informasi tersebutlah polisi langsung melakukan pengejaran dan menangkap si pelaku ini, Bang. Oke, baik. Ya, ya, terima kasih, Fian. Laporannya ditunggu laporan-laporan Anda yang lain. Ya, sampai bertemu lagi, selamat bertugas. Iya, Baik, Bang Truli dan juga Kak Eti, selamat bertugas. sore. Ya. Selamat bertugas kembali, Fian. Kenapa jeda tadi? Iya, kayaknya mungkin ada yang salah dengan apa kita tadi ya. Oke, Tribuners, itu tadi ya laporan soal ini tadi ya, Narkoba penangkapan yang bandar tidak narkoba ada yang tidak ada habis-habisnya. kasus Iya. narkoba ya, hampir setiap saat setiap kita baca berita selalu ada kasus penangkapan narkoba ya. Oke. Memang tugas berat polisi ini. Oke, Ya. baik. Yang ketiga, Kak, silakan. Ya, ini Pamungkas. terkait harga daging nih, Kak. Ya mungkin kalau ibu-ibu kayaknya kalau bawakan harga daging lebih bagus berita dari Alfi ya. Oh, sorry, bukan Alfi. Alif. Ya. Ya, Alif ini jauh ini dari Asahan. Iya. Ya, Tribuners, dampak penyakit mulut dan kuku atau PMK
Ini agak bermasalah sedikit ya. Bentar ya. Yang menyerang hewan ternak berkuku telah mengakibatkan harga daging di sejumlah daerah kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami penurunan. Satu di antaranya di Kabupaten Asahan. Pantauan Tribun di pasar tradisional Jalan Bakti, Kecamatan Kota Kisaran Tribun, harga daging sapi mengalami penurunan yang cukup besar. Kalau ini parah, kami pedagang daging sapi betul-betul parah dibuatnya, bahkan lebih parah dibandingkan musim COVID-19 kemarin. Demikian dikatakan seorang pedagang bernama Joko kepada Tribun tadi pagi. Menurut Joko, selain harga yang menurun saat ini menjadi Rp110.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram, minat pembeli ternyata juga berkurang. Joko menduga penurunan minat dan harga tersebut akibat kekhawatiran masyarakat mengkonsumsi daging sapi akibat penyakit PMK. Ia berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga daging sapi dan menuntaskan wabah PMK di Kabupaten Asahan. Dan Tribuners, untuk menyaksikan informasi lebih lengkap lagi, kita akan lihat videonya yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Baik, Rinaldi, apakah videonya bisa ditampilkan sekarang? Pagi ini kok baru satu harian ya bukan? Kalau sekarang berapa Pak harganya Pak? 120 dikasih. 110 ya? Oh iya. Sapi Pak. Wah, turunnya drastis sekali. Rata-rata penjualan per hari gimana Pak? Wah, drastis 75% lah, itulah 10 kilo, 15 kilo, 8 per hari. Biasanya berapa Pak? 1 ekor sapi. 1 ekor sapi per hari? Iya, 60, 70. Untuk harga sekarang harga per kilo itu? 110 dikasih. Biasanya berapa Pak? 13, 14. Turun apa? Turun kali, drastis. Pak, di Idul Adha ini Pak, harapan Bapak apa nih Pak sebagai pedagang sapi? Ya biasanya kalau jualannya ya yang jualannya ajab kali nih, karena setiap rumah tangga kan udah banyak kurban, paling nggak setengah bulan nih gua. Ada nggak pengaruh dengan penyakit PMK nih Pak? Iya, karena pengaruh penyakit PMK itu lah makanya harga sapi di merosot kali. Oke. Oke, itu tadi ya Tribuners, berarti kalau udah begini harganya turun, kayaknya kita sudah bisa bikin sop, bikin rendang sapi gitu ya, kayak bikin kikil. Jadi ketika orang lain takut untuk mengkonsumsi daging, seorang Truli malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk makan mengkonsumsi daging. banyak-banyak. Iya, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Alif. Alif. Ya, selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli. Selamat sore Alif, sudahkah Anda makan daging hari ini? Ya, barangkali pertanyaan pertama ya Alif ya, mungkin ini ada yang bertanya-tanya juga ya, kalau barangkali ada dapat informasi, misalnya kalau kita makan daging itu, misalnya dia sudah terinfeksi PMK gitu, itu gimana ya? Kita kan nggak tahu juga ya. Ada nggak pengaruhnya ya kalau Iya, kita konsumsi ya? ke Apakah manusia itu memang gitu. menurunkan ke manusia? Atau gimana? Ada informasi? Gimana kira-kira? Mungkin banyak juga Tribuners yang pengen tahu. Ya, terima kasih Bang Truli. Ya, terima kasih Bang Truli, terima kasih Kak Eti. Saya sempat konfirmasi kepada pihak sebelum ini saya pernah konfirmasi ke pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menjelaskan bahwasanya daging sapi atau sapi yang telah terkonfirmasi PMK masih layak dikonsumsi oleh manusia karena PMK tersebut tidak menularkan kepada manusia. Nah, namun bila menyembelih sapi atau nanti bila berkurban, dianjurkan untuk kepala, kakinya untuk ditanam dan bagian dalamannya atau yang biasa kita sebut jerawan Bang. Gitu kira-kira Bang Truli. Oh, seperti itu. Berarti masih aman lah ya. Tapi sebenarnya lebih baik lagi ya kalau tidak dikonsumsi, tidak dikonsumsi ya, di gitu mungkin. Di bagian tertentu ya, tidak dikonsumsi ya. Untuk bagian daging masih aman untuk dikonsumsi oleh manusia Bang. Namun hanya bagian kepala, kaki dan juga bagian jerawan dalamnya Bang. Karena hal tersebut merupakan sumber penyakit yang ada di sapi tersebut Bang, gitu Bang. Iya, karena pas ya, mulut, kuku dan bagian-bagian dalam. Ya, oke, itu tadi ya Tribuners, informasi terpercaya dan tervalid dari reporter kita Alif ya. Oke, Liv, barangkali ini
kira-kira ini penurunannya berapa ini ya? Kalau dirupiahkan ini berapa ya penurunan dari para Persentasenya. pedagang ini tadi gitu? Mungkin sudah dapat informasinya dari Bapak pedagang tadi? Ya, terima kasih Bang Truli. Tadi tadi pagi saya konfirmasi kepada pihak pedagang daging sapi di Pasar Bakti, Kabupaten Asan, di mana dalam penjelasannya daging sapi saat ini dihargai seharga Rp110. Nah, yang mana sebelumnya dihargai dengan harga Rp130 hingga Rp150, Bang. Nah, selain penjualan daging sapi dengan harga yang menurun, minat pembeli juga menurun, Bang, karena masyarakat takut dengan adanya PMK gitu. Nah, padahal dalam keterangan dinas kesehatan, peternakan dan kesehatan hewan, bahwasanya daging sapi yang terkonfirmasi PMK tersebut masih layak dikonsumsi. Namun hanya bagian jeroan, kepala, yang termasuk lidah yang biasa kita konsumsi untuk di sate itu tidak boleh dimakan. Nah, sementara selain dari daging sapi juga harga-harga lain menurun, Bang, seperti cabai dan bawang-bawangan, gitu, Bang. Alif, kalau kita awam gitu ya, masyarakat awam, dan kita kan lebih sering membeli daging itu sudah dalam keadaan potongan-potongan ya, bukan sapi utuh. Itu apakah ada ciri-ciri yang bisa dikenali dari daging atau bagian-bagian tertentu dari sapi itu bila sudah terinfeksi penyakit PMK ini, Alif? Ya, untuk daging sendiri Kak Eti, tadi saya coba konfirmasi kepada Pak Joko bahwasanya daging tidak ada pengaruhnya dengan PMK karena daging tetap segar dan berwarna merah. Namun untuk bagian kulit, misalnya ada penyakit LSD gitu Kak, yang baru ini menyerang kulit, bentol-bentol. Nah, di situ kalau di kulit itu ada bagian bentol-bentol seperti luka atau yang disebut namanya lesi Kak. Nah, sedangkan untuk kaki yang biasanya digunakan untuk sop atau untuk diambil sumsumnya, di situ akan terdapat luka seperti membusuk Kak gitu. Nah, kemudian untuk bagian kepalanya, terutama di lidah yang biasa kita buat untuk sate ataupun makanan lainnya, itu ada nampak luka seperti sariawan. Nah, untuk kulit-kulit lidahnya tersebut seperti terkopek gitu Kak. Artinya bisa dikenali ya, secara fisik bisa tahu kita ya. Gitu. Kemudian Alif, kemarin kan ada juga kebijakan dari pemerintah pusat ya, kalau tidak salah, bahwa jika ada hewan yang terinfeksi itu harus dimusnahkan dan akan ada ganti rugi. Ini apakah bagaimana di Asahan? Apakah memang sudah ada yang informasi terkait hal ini, Alif? Ya Kak, untuk Asahan sendiri merupakan kabupaten yang terbanyak Kak untuk dilakukannya pemotongan secara bersyarat. Namun saya beberapa kali mencoba konfirmasi ke dinas kesehatan, upaya konfirmasi saya belum dijawab Pak, dan saya beberapa kali datang ke sana, bahwasanya pihak Umas maupun kepala dinas tidak di lokasi Kak, karena berdasarkan keterangan dari karyawannya bahwasanya kepala dinas sedang berduka gitu Pak. Oh, begitu. Kemudian di Asahan sendiri selama ini dagingnya, kebutuhan daging di Kabupaten Asahan apakah didatangkan dari luar kabupaten atau cukup terpenuhi dari peternak yang ada di kabupaten saja, Alif? Ya Kak, untuk Kabupaten Asahan sendiri Kak merupakan salah satu kabupaten penghasil hewan ternak sapi sentra, Kak, ya? di mana Kabupaten Asahan juga mengekspor ke beberapa tempat lainnya Kak, seperti Riau dan Padang Kak gitu Kak. Oh, begitu ya, Asahan jadi termasuk sentra untuk ternak sapi begitu ya, Alif ya? Iya Kak, benar. Terus Alif, ini kan minat orang untuk mengkonsumsi daging menurun. Bagaimana dengan usaha-usaha yang menjadikan daging sebagai bahan ininya ya, seperti rumah makan atau mungkin usaha-usaha seperti usaha abon atau bagaimana gitu? Bagaimana, Alif? Iya Kak, untuk saat sendiri juga masih normal Kak, karena dari pantauan Tribun juga, dari pantauan saya, setiap malam pedagang sate itu tetap buka dan tetap ada peminatnya Kak. Iya ya. Oke lah. Oke, baik. Cukup itu dulu perkembangan soal PMK ini, Alif, cukup menarik sebenarnya ya. Iya, karena apalagi ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas ya. Dan mau Idul Adha juga ya, Iya, sebentar betul, lagi. betul. Ya, mudah-mudahan pemerintah terkait dan bisa instansi secepatnya terkait mengatasi bisa hal ini. melakukan antisipasi dengan baik Tapi juga ya. vaksinasi juga terjadi, dilakukan ya, tentu ya di sana ya. Untuk vaksinasi PMK. Ya Kak, boleh dong Kak. Vaksinasi PMK apakah sudah dilakukan di Asahan?
Iya Kak, untuk vaksin PMK Kabupaten Asahan belum mendapatkan kuota Kak untuk yang pertama ini Kak. Namun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah meminta kepada provinsi Kak untuk segera diturunkan ke Kabupaten Asahan Kak, karena penyebaran di Kabupaten Asahan termasuk cepat Kak, karena sudah ada 500-an hewan ternak yang terkonfirmasi PMK Kak. Oke, baik. Baik. Ya. Baik Alif, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatannya Alif ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya. Selamat sore Medan. Iya. Itu tadi troli. Ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Betul. Menyangkut troli, menyangkut saya, menyangkut Tribuners juga, karena ya kita termasuk pengkonsumsi daging juga. Sapi, ya. Dan itu tadi pamungkas kita pada sore hari ini. Apa yang kita sampaikan di program Selamat Sore Medan hari ini semoga memberikan informasi baru, dan tetap terus ikuti program Selamat Sore Medan yang akan menyajikan berita-berita paling aktual, paling faktual. Sekarang saatnya saya Eti Wahyuni Dan saya Truli Oktopurba undur diri. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa lagi, dan selamat sore.